Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya masih tetap bersemangat. Bertemu kembali kita masih dengan pelajaran matematika bersama Ibu. Kita lanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin ya, tentang sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Nah, kemarin kita sudah sampai nomor 8. Mari kita lanjutkan, kita coba untuk contoh yang nomor 9. Misalkan kita punya 3/5 dipangkatkan 4. Apa artinya coba? Bilangan pokok ini pangkat, artinya adalah 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5 gitu kan ya. Nah, bagian pembilangnya berarti bisa kita sederhanakan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3, sedangkan penyebutnya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor, itu artinya adalah 3 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor, artinya adalah 5 pangkat 4. Bisa dipahami kan ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut satu contoh lagi, nomor 10. Misalnya kita punya 6 kali 8 pangkat 3, artinya apa coba? Ini yang dipangkatkan atau bilangan pokok, ini pangkatnya, berarti 6 kali 8 dikali 6 kali 8 dikali 6 kali 8. Kalau kurungnya kita hilangkan berarti gini kan ya, 6 kali 8 kali 6 kali 8 kali 6 kali 8. Kalau kita kumpulkan yang sama dulu, berarti 6 kali 6 kali 6 dikali 8 kali 8 kali 8. 6 kali 6 kali 6 sebanyak 3 faktor, artinya 6 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8 sebanyak 3 faktor, artinya 8 pangkat 3. Kira-kira seperti itu. Nah, dari beberapa yang sudah kita kerjakan kemarin, coba dicek lagi catatannya. Untuk contoh nomor 1, kemarin kita punya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Hasilnya adalah berapa? 2 pangkat 7, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4 gitu kan ya. Nah, kalau kita buat secara umum, dari contoh nomor 1 kemarin, kalau misalnya Ibu punya bilangan pokoknya adalah A dipangkatkan N, kemudian dikalikan dengan A dipangkatkan M. Nah, lihat contoh nomor 1, bahwa ketika bilangan pokoknya sama-sama A kemudian dikalikan, ternyata hasilnya adalah A dipangkatkan N ditambah M, itu kan ya, pangkatnya ditambah. Ini adalah sifat nomor 1. Sifat 1. Lanjut, coba dicek, diperhatikan contoh nomor 3. Kemarin kita punya 5 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 6. Ternyata hasil akhirnya adalah 5 pangkat 2. Asalnya dari 5 pangkat 8 dikurangi 6. Jadi kalau misalnya kita buat secara umum, kalau kita punya A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, ternyata kalau kita bagi, itu pangkatnya dikurangi. Ini sebagai sifat nomor 2. Ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Kesimpulan dari sifat bilangan berpangkat. Lihat
silahkan dicek lagi kemarin. Cek hasil dari yang kelima, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, pangkat dipangkatkan lagi, terakhir kita ketemu 4 pangkat 6 yang berasal dari 4 pangkat 2 kali 3. Jadi kalau kita buat secara umum, kalau kita punya A pangkat N, setelah pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya adalah pangkatnya dikali. Boleh dilihat di contoh nomor berapa kemarin ya? Nomor 5 kalau nggak salah. Ini sifat yang ketiga. Terus yang baru kita kerjakan tadi, nomor berapa sih? Nomor 9. Nomor 9 ya. Nomor 9 tadi kita punya begini kan ya. Apa tadi nomor 9? Apa tadi nomor 9? Nomor 9-nya apa tadi ya teman-teman? Ibu lupa. 3/5 pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Secara umum, jadi kalau kita punya A per B dipangkatkan N sama aja dengan A pangkat N per B pangkat N. Sifat yang keempat. Lagi yang nomor 10 tadi, 6 kali 8 pangkat 3. Hasil terakhirnya berapa? 6 pangkat 3 kali 8 pangkat 3. Jadi kalau kita punya A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, masing-masing dipangkatkan. Ini sifat yang ke-5. Sifat yang ke-6, ayo boleh dicek kemarin yang kita kerjakan nomor 7 ya, nomor 7. 6 pangkat 4 per 6 pangkat 4 yang hasilnya adalah 6 pangkat 4 per 6 pangkat itu pangkatnya dikurangi kan kalau dibagi ya, sehingga ketemunya adalah 6 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi kita punya sifat bahwa kalau A kita pangkatkan 0, berapapun A-nya itu hasilnya adalah 1. Ini sifat 6. Kita anggap ini sifat nomor 6. Dibolak-balik boleh, nggak harus berurutan seperti itu. Terus kalau kita misalnya punya A pangkat 1 berapa ya? Nah, kalau A pangkat N kan A kali A sebanyak N. Kalau A pangkat 1 berarti sebanyak berapa? Sebanyak 1 kan ya, berarti A-nya hanya 1. Nah, A pangkat 1 itu A. 1000 pangkat 1 ya 1000. 78 pangkat 1 78. Nah, kalau yang nomor 6 5425 pangkat 0 nggak usah dihitung, 1 hasilnya gitu kan ya. Ini sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Terakhir kemarin kita lihat yang nomor 8. Kemarin kita punya yang nomor 8 itu 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Jadi kalau kita punya A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N, gitu ya. Ini sifat nomor 8. Demikian sifat-sifat ini nanti kita gunakan untuk mencoba mengerjakan soal latihan yang ada di latihan 2. Nanti kita cek latihannya ya. Oke, anak-anak boleh dicek soalnya contoh penggunaan sifat tadi di latihan 2 ya. Nanti yang tidak sempat kita kerjakan bareng-bareng boleh dicoba sendiri untuk iseng-iseng di rumah, emang di rumah mulu kan. Kita cek nomor 1. Perintahnya apa di situ? Gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk menentukan hasil. Nah, ini ingat-ingat. Kalau menentukan hasil berarti sampai hasil akhir. Kita coba ya latihan 2 kan ya. Nomor 1. Latihan 2.
nomor 1. Atau di beberapa soal kan ya, kita gunakan sifat-sifat tadi untuk menentukan hasilnya. Contoh yang A, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Tadi sifat nomor berapa? Sifat nomor 1 kan ya? Bahwa kalau dikalikan menurut sifat nomor 1, pangkatnya ditambah. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 5 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 tambah 5 kan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini ada tadi di sifat nomor 2. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Berarti ini adalah 2 pangkat 7 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3. Ini sudah hasil atau belum? Belum, karena yang ditanya hasil ya kita hitung. Berarti 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Ini yang namanya hasil. Gitu ya. Lanjut ya, kita cek berikutnya mau yang mana? Kita ambil yang D ya. Satu lagi yang D. 3/5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Tadi kita tahu bahwa 3/5 pangkat 5 berarti kan 3 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Pangkat 5, 0 kurang 0. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali gitu kan ya. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 5, 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 6. Yang bilangan pokoknya sama kita jadikan 1. Berarti 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 6 per 5 pangkat 5. Kalau dibagi, pangkatnya kan dikurangi. Dikali 5 pangkat 6. Gitu ya? Jadi ini 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 1. 3 pangkat 5 berapa? Ya udah kita hitung. 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3. 5 pangkat 1 berapa? 5 kan? Berapa nih hasilnya? Berapa nih? 3 kali 3 9. Kali 9 81. 81 kali 3 240. 9 ya? 81 kali 3 243 dikali 5 berapa itu ya? Banyak banget. 200 kali 5 1000. 40 kali 5 200. 1215 kalau nggak salah. Kalau nggak percaya ya boleh dihitung sendiri gitu aja kan ya, gampang. Nah, contoh selanjutnya boleh dicek yang nomor 2. Itu sedikit berbeda soalnya. Kalau nomor 2 itu disuruh menyederhanakan, jadi tidak perlu ditentukan hasil akhirnya sampai angka terakhir. Ibu ambil contoh yang C aja ya, nomor 2. Ibu ambil contoh yang bagian C, nanti yang lain kerjakan sendiri untuk latihan biar tambah cerdas. X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi dengan X dikali Y pangkat 3. Kalau perkalian dipangkatkan berarti kan X pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali dengan
Y pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali 2 kali 2 dikali Y pangkat 3 kali 2 dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 3. Ini keseluruhan dibagi dengan ini. Maka yang samaan kita bagi dulu. Ini belum ya. Jadi X pangkat 4 Y pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 3. Baginya gimana? Ya X dengan X, Y dengan Y. Berarti X pangkat 4 Y pangkat 6 X pangkat 3 Y pangkat 3. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. X pangkat 4 kurangi 1 Y pangkat 6 kurangi 3. Berarti salah ya, dikurangi 3 ya. Jadi X pangkat 1 Y pangkat 3. X pangkat 1 kan X. Jadi X Y pangkat 3. Udah, ini hasil akhirnya. Nah, untuk soal-soal yang lain silakan dikerjakan ya untuk iseng-iseng di rumah. Daripada gabut nggak ada kerjaan, boleh coba-coba soalnya lah ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh tanyakan ke ibu.